Akhirnya mereka berdua pun dilarikan ke rumah sakit. Tapi sayangnya, nyawa keduanya tidak bisa tertolong lagi. Halo Darlaku, di sini saya Satrio Wahyu akan membawakan kembali sebuah informasi dari dunia beauty pageant. Akan tetapi kali ini tidak seperti biasanya. Cerita kali ini adalah cerita pilu yang pernah terjadi di dunia kontes kecantikan. Dunia kontes kecantikan yang syarat akan kemewahan, bertabur keindahan, perempuan-perempuan cantik. Ternyata tidak selamanya hanya diisi dengan sesuatu yang indah-indah saja. Ternyata ada sebuah kisah kelam yang sempat mewarnai dunia kontes kecantikan. Seorang ratu kecantikan dari negara Polandia bernama Agnieszka Kotlarska yang lahir di negara Polandia pada tanggal 15 Agustus 1972 mengalami sebuah kisah buruk yang berujung pada hilangnya nyawa di depan anak dan suaminya sendiri. Agnieszka Kotlarska adalah seorang ratu kecantikan asal negara Polandia yang memulai karirnya sebagai seorang model sebelum pada akhirnya dia mengikuti pemilihan Miss Poland pada tahun 1991 dan berhasil menjadi juara pertamanya. Kemudian dia didaulat untuk mewakili negaranya untuk mengikuti ajang Miss Internasional di Jepang pada tahun yang sama. Dan pada kontes kecantikan tingkat dunia pun, Agnes berhasil menyabet predikat utamanya dan menyandang gelar Miss Internasional pada tahun 1991. Sekaligus menjadi wanita Polandia pertama yang menyabet gelar Miss Internasional. Dan dengan tingginya yang menjulang 176 cm, Agnieszka tidak terlalu sulit untuk lebih mengembangkan karirnya di dunia modeling. Setelah berakhir masa jabatannya sebagai Miss Internasional, tepatnya pada tahun 1993, dia dinikahi oleh seorang pria asal Polandia yang bernama Jarosław Swiatek, yang kemudian sesaat setelah mereka menikah, mereka memutuskan untuk berpindah negara dari Polandia menuju Amerika Serikat dengan tujuan agar karir si Agnieszka ini lebih berkibar lagi. Yang mana niat mereka berdua ini langsung direstui oleh kedua orang tua Agnieszka, yaitu Bapak Antoni dan juga Ibu Harlina Kotlarska. Akhirnya mereka berdua pun benar saja nih pindah ke Amerika Serikat. Dan ternyata di Amerika betul-betul semakin berkibar. Di sana Agnes mulai bekerja sama dengan para fashion designer kaliber dunia seperti Ralph Lauren, Calvin Klein, kemudian dia juga sempat menjadi model majalah-majalah terkenal kaliber dunia seperti Cosmopolitan, Playboy, dan juga Vogue. Kemudian dia juga dikaruniai seorang putri cantik di sana. Pokoknya hidup Agnieszka dan suaminya itu seolah-olah sempurna di mata orang-orang. Tapi sebenarnya jauh-jauh hari sebelum Agnieszka ini mengikuti ajang Miss Internasional, dia sebenarnya sudah tahu nih, ada seorang pria yang sangat-sangat naksir sama dia. Bahkan sedikit terobsesi gitu sama dia. Pria itu bernama Jerzy, seorang pria berusia 30-an yang merupakan lulusan Universitas Teknologi. Dan dia juga bekerja sebagai seorang programmer komputer di sebuah bank di Polandia. Sebenarnya Jerzy ini awalnya adalah penggemarnya dia aja. Dia tuh ngefans awalnya. Tetapi seiring berjalannya waktu, timbullah perasaan Jerzy untuk memiliki Agnieszka seutuhnya. Dia pengen menjadikan Agnieszka ini, idolanya ini, menjadi kekasihnya. Dia sering menelpon, ngajak ketemuan, ngajak jadian, tapi tentu saja Agnieszka menolak karena Agnieszka sudah memiliki pilihan pria lain. Hingga akhirnya Jerzy ini menghilang dari kehidupannya Agnieszka. Bahkan sampai Agnieszka itu ikutan Miss Internasional, dia menikah, dia pindah ke Amerika, Jerzy ini udah sempat ngilang. Tapi ternyata di saat tahun 1996, di mana Agnieszka dan suaminya memutuskan untuk pulang kembali dari Amerika ke Polandia, dan kala itu dia sudah memiliki putri yang berusia 2 tahun, Jerzy kembali lagi ke dalam kehidupan Agnieszka. Sebenarnya keputusan ini juga kurang diketahui ya, apa yang mendasari mereka berdua memutuskan untuk kembali lagi ke Polandia, padahal karirnya di Amerika juga sudah bagus. Akan tetapi setelah mereka pulang ke Polandia, bukannya semakin redup, tapi justru karir Agnieszka di Polandia pun disambut dengan baik oleh media-media besar di sana. Pemberitaannya di mana-mana. Agnieszka dikontrak beberapa produk menjadi bintang iklan, bahkan juga bintang film, walaupun ada beberapa filmnya yang nggak sempat keluar lah. Tapi justru di balik kesuksesan besarnya sekembalinya dia pulang dari USA ke Polandia, justru disinilah awal sesuatu yang buruk terjadi dalam kehidupannya Agnieszka. Di saat media-media di Polandia memberitakan kepulangan Agnes, ternyata diam-diam dari tempat yang gelap,
Jersey pun mengetahui berita ini dan kembali timbul hasratnya untuk dapat menemui dan memiliki Agnes. Gak peduli dia udah punya suami si Agneska ini dan gak peduli juga si Agneska udah punya anak. Dan entah dari media yang mana, Jersey ini bisa-bisanya dia bisa mendapatkan nomor teleponnya Agnes dan juga alamat rumahnya Agnes. Mulailah Jersey ini mulai lagi datang ke kehidupannya Agnes dengan meneror, menelpon, berkeliaran di sekeliling rumahnya Agnes hanya untuk sekedar mengetahui Agnes itu lagi apa. Cuman pengen lihat sekilas aja, serem gak? Segitu obsesinya manusia. Dan entah bagaimana caranya si Jersey mengetahui jadwal kesehariannya Agnes. Entahlah itu Agnes syuting di mana, pemotretan di mana, tahu dia. Hingga pada suatu malam pada tanggal 27 Agustus 1996, di mana di saat malam itu Agneska bersama suaminya baru saja menyelesaikan sebuah pekerjaan syuting dan mereka pun keluar dari sebuah gedung syuting itu ke arah mobil. Jadi suaminya udah masuk tuh ke dalam mobil mereka, kemudian Agnes masuk, anaknya juga ada di situ. Tiba-tiba Jersey menghampiri Agnes dan mengganggu. Nah, ngelihat istrinya diganggu laki-laki lain, marahlah suaminya. Keluar dari mobil, diajak berantemlah itu si Jersey. Dan disitulah si Jersey tiba-tiba mengeluarkan sajam dari dalam ranselnya dan kemudian menojos tubuh Jero, menyebabkan Jero seketika itu juga terkapar tak berdaya. Melihat suaminya terkapar tak berdaya, Agnes keluar dari mobilnya dan memeluk seraya menangis meratapi suaminya yang sedang terluka. Dan melihat Agnes yang begitu histeris meratapi suaminya yang sedang terluka itu, tiba-tiba Jersey malah makin marah. Bukan cuma suaminya, tetapi juga Agneska yang diserang dengan ditojos menggunakan sajam sebanyak 4 kali di bagian dadanya. Kemudian orang di situ pada ribut karena ada artis diserang sama orang. Akhirnya mereka berdua pun dilarikan ke rumah sakit. Tapi sayangnya, nyawa keduanya tidak bisa tertolong lagi. Nah, Jersey-nya gimana? Jersey-nya langsung kabur. Walaupun setelah itu, beberapa hari kemudian, gak lama lah setelah kejadian itu, Jersey berhasil dibekuk polisi di rumahnya sendiri. Gak berusaha melarikan diri dia. Ketika saat dimintai keterangan oleh polisi, Jersey mengatakan bahwa dia itu sebenarnya marah dan cemburu karena Agneska udah memilih laki-laki lain dan telah menghancurkan hidupnya. Akhirnya setelah melalui proses persidangan, Jersey pun dijatuhi hukuman sedikitnya 8 tahun. Walaupun pada akhirnya Jersey dijatuhi hukuman untuk berpindah alam. Pindah tuh ke alam baka si Jersey. Jadi itu tadi adalah sebuah kasus yang sempat menjadikan dunia pageant atau dunia kontes kecantikan berduka pada tahun 1996, di mana di negara Polandia kehilangan seorang ratu tercantiknya, yaitu Agnieszka Kotlarska, yang merupakan perempuan cantik, masih muda saat kejadian itu masih berusia 24 tahun, dan merupakan seorang wanita Polandia pertama yang berhasil menyabut gelar Miss Internasional di tahun 1991. Thank you banget buat kalian yang sudah mau menyimak kisah ini. Barangkali ada detail yang terlewatkan dan kalian tahu, silahkan boleh banget kalian menambahkan ke kolom komentar. Dan barangkali kalian pengen aku membahas kasus siapa lagi, kalian juga boleh menuliskan di kolom komentar. Thank you banget, sampai ketemu di konten-konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semakin viral. Bye.